Halo sahabat, kembali lagi di channel Buhari ABS. Pada video kali ini saya ingin menceritakan update dan juga pengalaman saya mengenai memelihara ikan black ghost. Dari beberapa tahun saya memelihara dari ukuran kecil hingga sampai ukuran sekarang. Bagaimanakah keluh kesah saya dalam memelihara ikan ini dan bagaimanakah tips dan bagaimana cara perawatannya akan saya bahas pada video kali ini. Baiklah, ini adalah penampakan ikan black ghost saya yang ukurannya mungkin sudah sekitar 30 cm lebih, dan saya membelinya dalam ukuran yang sangat kecil. Waktu itu mungkin hanya sekitar beberapa senti, dan mungkin sudah beberapa tahun, mungkin 2 tahun lebih saya sudah memeliharanya, dan beginilah ukurannya sekarang. Sebenarnya ikan black ghost ini adalah ikan yang sangat umum di pasaran dan juga harganya juga murah. Namun saya tertarik untuk memelihara ikan ini karena saya ingin membesarkan ikan ini, karena jarang ada orang dapat memelihara ikan black ghost dengan ukuran maksimalnya. Jadi saya ingin mencoba memelihara ikan ini untuk melihat bagaimanakah ukuran maksimal dari ikan ini. Dan untuk perawatan ikan ini bisa dibilang cukup gampang-gampang susah. Susahnya di mana? Karena ikan ini adalah ikan nokturnal. Jadi ikan ini aktifnya sebenarnya di dalam kegelapan dan pada malam hari. Namun saya membiasakan dia agar tidak takut dengan cahaya seperti cahaya lampu, maka saya senantiasa menyalakan lampu agar dia terbiasa dengan lampu. Dan saya sengaja tidak menyediakan tempat persembunyian agar dia tidak selalu bersembunyi. Karena pernah dulu saya membeli ikan black ghost, karena saya banyak sekali memasukkan sesuatu benda yang dapat menjadikan dia sebagai tempat bersembunyi, maka ikannya selalu bersembunyi dan tidak mau keluar saat lampu menyala. Dan dari pengalaman sinilah saya menggunakan akuarium yang tidak terlalu banyak hiasannya supaya dia tidak terlalu banyak bersembunyi dan berani tampil di luar. Ikan black ghost ini karakternya sangat ramah dengan ikan lainnya, tidak agresif. Dan malah ikan ini yang sering dibully oleh ikan lainnya. Maka dari itu, untuk menggebuk ikan black ghost ini kita campurkan dengan ikan-ikan yang damai saja. Seperti halnya ini adalah ikan palmas albino. Ikan ini sering disebut masyarakat dengan ikan naga karena ikan ini memiliki sirip punggung yang seperti duri, maka disebut naga. Namun untuk saat ini dia tidak mengembangkan siripnya, maka tidak terlihat seperti ikan naga, namun inilah ikannya. Dan ini adalah ikan albino pertama saya yang saya punya. Sedikit membahas tentang ikan palmas. Ikan ini termasuk ikan purba ataupun ikan primitif. Bisa dilihat dari tubuhnya, kalau seandainya dia dalam keadaan diam, maka sekilas ikan ini seperti reptil ataupun seperti amfibi. Namun karena dia ini terlalu aktif, maka kita sulit sekali melihat bagaimanakah fisik dari ikan ini. Sebenarnya palmas ini memiliki banyak jenis, dan yang umum di pasaran terdapat 2 jenis, yaitu palmas senegalus, dan ini adalah senegalus namun versi albinonya, dan yang satu lagi adalah palmas batik ataupun palmas Andy Cherry. Dan untuk yang paling rekomendasi bagi pemula palmas yaitu adalah palmas jenis ini, karena palmas jenis senegalus ini ukurannya tidak terlalu besar dan salah satu palmas yang terkecil ukurannya, dan juga karakternya dibanding yang lain, ini adalah palmas yang paling aktif. Lihat saja, untuk saat ini dia masih saja berenang ke sana kemari, tidak mau berhenti saking aktifnya. Maka untuk dijadikan ikan display, ikan ini sangat cocok karena dia sangat aktif. Ikan ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari perairan Afrika dan sekitarnya. Baiklah, untuk kembali lagi kepada ikan black ghost. Ikan ini dalam soal makanan bisa dibilang sangat mudah. Saya membiasakan ikan ini untuk memakan pelet ikan, jadi dia tidak agresif dengan ikan lain, dan juga memang ikan ini tidak agresif. Makan makanan hidup juga dia suka, seperti cacing ataupun juga dengan ikan-ikan kecil dia juga suka. Namun dia sangat suka untuk makan pelet, baik itu pelet yang tenggelam ataupun pelet yang terapung. Untuk masalah penyakit, syukurnya ikan ini belum pernah sakit sama sekali.
Walaupun ikan ini sebenarnya bisa dibilang dia tidak memiliki sisik, jadi sangat rentan sekali terkena penyakit di bagian kulitnya. Maka dari itu, apapun ikannya yang kita pelihara, kuncinya yaitu adalah kualitas air. Jika kualitas airnya bagus, maka ikannya juga akan sehat. Sampai saat ini pun ikan ini sama sekali tidak ada masalah dengan penyakit, jadi aman-aman saja. Dan mungkin masalah yang bisa dihadapi ialah ikan ini pernah drop saat makan. Dia susah untuk makan, entah apa itu penyebabnya. Mungkin saja menurut saya karena dulu akuariumnya terlalu kecil. Karena saya dulu tidak menggunakan akuarium ini untuk akuariumnya. Mungkin karena akuarium dulu itu terlalu kecil baginya, nafsu makannya pun menjadi berkurang. Namun setelah saya memindahkan dia di akuarium yang ini yang lebih besar, dia aktif lagi untuk makan. Dia menjadi aktif lagi dan rakus dalam makanan. Dan bahkan ukurannya sudah bertambah besar lagi. Karena ukuran akuarium juga berpengaruh terhadap ukuran ikannya. Dan untuk temannya di akuarium ini yaitu ikan palmas, dia juga tidak sama ribetnya memelihara, bahkan bisa dibilang lebih mudah lagi untuk memelihara ikan ini. Ikan ini seperti ikan gabus, dia bisa menghirup udara langsung dari permukaan air. Jadi dia ini biarpun akuarium ini mesin filternya ataupun mesin aeratornya itu mati, dia masih dapat bertahan. Dan juga ikan ini juga dapat cukup lama bertahan di luar air. Karena ikan ini memiliki insang primitif, yaitu ia dapat mempertahankan udara di dalam tubuhnya agar dia dapat bertahan di luar air. Asalkan ikan ini tetap dalam keadaan basah. Dan inilah beberapa pengalaman saya dalam memelihara ikan black ghost dan juga sedikit informasi tentang ikan palmas ini. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang ikan black ghost ini, bisa kalian tonton di video saya sebelumnya yang membahas tentang ikan black ghost secara lebih spesifik. Dan adalah beberapa tips yang dapat saya bagikan sepengalaman saya setelah memelihara ikan ini selama kurang lebih 2 tahun. Yaitu yang pertama, kita jangan terlalu memanjakan ikan ini. Dalam artian kita jangan terlalu banyak memasukkan tempat bersembunyi bagi ikan ini. Dan juga kita seringkalilah ataupun juga cukup sering menyalakan lampu di akuarium agar ikan ini tidak lagi takut akan terang dan juga tidak terlalu pemalu lagi. Karena tidak ada tempat bersembunyi baginya, maka dia harus tampil. Jadi itulah tips membuat ikannya tidak lagi pemalu. Dan juga jagalah kualitas airnya. Karena ikan black ghost ini atau ikan bulayam ini sangat sensitif sekali kulitnya karena dia tidak memiliki sisik. Jadi sangat mudah sekali terserang bakteri ataupun penyakit yang ada di dalam air. Maka dari itu kita harus menjaga airnya. Dan juga ikan ini juga aman digabungkan dengan ikan-ikan yang lain karena dia tidak agresif. Dan seandainya dia agresif pun dia hanya agresif biasa, tidak sampai membunuh ikan lainnya seperti ini. Seperti halnya itu, dia hanya coba menyium-nyium ataupun hanya menyodorkan kepalanya kepada ikan lain jika ikan itu mengganggu dirinya. Dan itu pun ini artinya ikannya sudah lapar. Baiklah, sebelum kita tutup video ini, saya ingin mencoba memberi makan ikan black ghost ini. Ya. Baiklah, ini adalah penampakan ikan black ghost saat dia makan. Saya menggunakan pelet biasa, yaitu pelet yang tipenya mengapung. Dia memakan dengan cara membalikkan tubuhnya seperti ini, berenang terbalik dan mengambil makanan melalui posisi seperti ini. Sangat unik sekali. Ini menjadi salah satu daya tarik memelihara ikan black ghost karena dia makan dengan cara yang cukup unik, yaitu dengan berenang terbalik. Lihat, wah, dia berenang secara terbalik. Dan untuk ikan palmasnya juga sudah beradaptasi, dia makan pelet juga. Lihat, ikannya rakus-rakus sekali dalam makan. Ini adalah pertanda bahwa ikan kita sehat, yaitu nafsu makannya tinggi. Baiklah, mungkin inilah beberapa yang dapat saya sampaikan mengenai pengalaman saya dalam memelihara ikan black ghost.
serta beberapa informasi mengenai ikan palmas. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menghibur bagi kita, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment,